Anak-anak, jadi di dalam alam sekitar kita ini nanti ada berbagai macam tumbuhan, ada berbagai macam hewan yang bisa kita amati di sekitar kita. Nah, kita akan mempelajari tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3, yaitu tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati itu bisa kita bedakan dari organisme yang tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Kemudian organisme yang bersel 1 sampai organisme yang bersel banyak. Kemudian organisme dari tingkat organisasi spesies sampai ke tingkat organisasi yang lebih tinggi, yaitu ekosistem. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Ya, pertama sekarang kita akan belajar bagaimana keanekaragaman hayati tingkat gen. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Observasi dari berbagai makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tadi kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, di dalam keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah kita akan membedakan organisme dalam satu spesies, di mana dalam satu spesies itu terdapat perbedaan. Nah, perbedaan apa? Kita akan lihat dari perbedaan ciri-cirinya. Oke, perbedaan ciri-cirinya nanti kalian bisa lihat apa saja yang membedakan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Nah, kita lihat contohnya di sini ada berbagai macam jenis ayam ya. Oke, kita lihat berikut ini. Anak-anak, kalian bisa lihat sekarang di depan kalian ada ayam, yang satu berwarna putih, yang satu berwarna hitam ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya, ada ayam berwarna hitam, kemudian ada yang putih, dan juga ada yang bermacam-macam, ada hitam sama putih di sebelah sana. Ya, kemudian dari bunga Kamboja ini ada yang bunganya warna merah, kemudian ada juga yang seperti ini ya. Oke, ini dalam satu spesies. Kemudian ada juga sawo. Ini kita lihat sawonya seperti apa. Ada yang sudah berbuah, kemudian ini daunnya ya seperti ini ya, kemudian daunnya seperti ini, kita bisa lihat. Oke, kita akan lihat juga jenis sawo yang lain nanti. Nah, kalian bisa lihat bahwa di dalam satu spesies itu ada perbedaan, bisa perbedaan warna, bisa perbedaan bentuk, bisa perbedaan cengger ayam juga. Nah, ini tentunya yang membedakan perubahan atau bentuk luar dari organisme itu. Nah, tentunya perbedaan itu yang mempengaruhi adalah susunan dari gen. Kalau struktur dan jumlah gennya itu sama, tetapi yang membedakan adalah susunan gen ya. Jadi keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadi dalam satu spesies yang sama. Oke, begitu anak-anak. Keanekaragaman tingkat genetik menunjukkan adanya perbedaan komposisi genetik antar individu dalam satu spesies. Komposisi genetik individu bergantung pada faktor pembawa sifat. Jadi faktor pembawa sifat keturunan itu disebut gen atau plasma nutfah. Nah, setiap gen
terletak di dalam kromosom dan menentukan sifat yang berbeda-beda untuk setiap jenis organisme. Susunan gen yang berbeda pada setiap individu menentukan keanekaragaman gen pada satu spesies. Jadi, misalnya perbedaan individu yang terjadi pada sesama ayam yang menunjukkan penampakan yang berbeda, misalnya warna bulu, kemudian jengger, kemudian ada juga yang terjadi pada manusia, misalnya kulitnya berbeda antara satu dengan yang lain, kemudian warna rambut, kemudian warna mata, kemudian bentuk hidung ya. Jadi intinya perbedaan keanekaragaman hayati di tingkat gen itu terjadi dalam satu spesies ya, yang membedakan antara organisme satu dengan yang lainnya. Begitu anak-anak yang bisa kalian pelajari untuk tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian untuk tingkat keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah perbedaan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Nah, kita lihat di sini misalnya ada tanaman kelengkeng, tentunya akan berbeda dengan tanaman jeruk ya. Nah, perbedaan ini meliputi perbedaan apa? Yaitu meliputi perbedaan dari struktur tubuhnya, baik itu bentuk daunnya, baik itu buahnya ya. Kemudian antara jeruk dengan hewan satu dengan hewan yang lain ya, ini akan berbeda. Nah, inilah yang dinamakan keanekaragaman hayati tingkat jenis ya, seperti itu. Keanekaragaman hayati tingkat jenis berkaitan erat dengan keragaman organisme dari spesies berbeda yang mempunyai ekspresi genetis berbeda pula ya. Kemudian jika dalam satu spesies masing-masing individu memiliki banyak perbedaan genetis, kita akan lebih banyak lagi menemukan perbedaan bila membandingkan individu antar spesies. Hal inilah yang disebut keanekaragaman hayati tingkat spesies ya. Jadi keanekaragaman hayati itu meliputi berbagai jenis hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang berada pada suatu wilayah ya. Misalnya kita akan mengenal berbagai macam jenis tikus ya, misalnya ada tikus, ada curucut, ada mencit. Nah, ini tentunya spesies yang berbeda. Kemudian ada kelapa, kemudian ada lontar, ada palem ya. Ini ya, jadi antara kelapa dan palem ini memiliki perbedaan ya. Nah, inilah yang menunjukkan perbedaan tingkat jenis seperti itu. Nah, itu ada pohon kelapa. Nah, tetapi tadi kalau di ayam itu perbedaan tingkat gen. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, kita sudah belajar tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen dan tingkat jenis. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen dan apa yang membedakan atau yang menyebabkan terjadinya tingkat keanekaragaman hayati di tingkat jenis? Oke, nanti kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, oke, yang ketiga, saat ini kita akan belajar apa tingkat keanekaragaman di tingkat ekosistem. Ya, kalian tahu bahwa di ekosistem itu ada ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara. Nah, kenapa di setiap ekosistem itu berbeda antara satu dengan yang lainnya? Kalian bisa melihat bahwa di suatu tempat atau wilayah itu ada berbagai macam hewan dan tumbuhan yang menempati di daerah tersebut. Nah, tentunya antara gurun, hutan hujan tropis, kemudian hutan
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Apa yang membedakan? Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau komponen abiotik seperti suhu, udara, tanah, air, di mana faktor abiotik itu akan mempengaruhi faktor biotik atau faktor di mana faktor biotik itu adalah komponen makhluk hidup ya. Kita bisa ingat di gurun misalnya, di gurun kalian bisa temukan organisme yang bisa bertahan di kondisi suhu yang sangat panas ya. Contohnya kalian bisa lihat unta. Nah, kemudian ada juga hewan pengerat yang biasa atau hewan diurnal yang biasanya hidup di malam hari. Karena apa? Kondisi cuaca yang sangat panas membuat mereka hanya keluar di malam hari. Kecuali ada unta, itu karena dia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya. Begitu anak-anak. Nah, kemudian misalnya contoh ekosistem yang ada di hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis kalian bisa temukan tanaman yang berbeda dengan yang ada di gurun ya. Misalnya di hutan hujan tropis kalian bisa menemukan tumbuhan-tumbuhan yang usianya sangat lama atau panjang bertahun-tahun, dan tingginya itu sangat tinggi sekali ya. Nah, kemudian juga kalian bisa menemukan tumbuhan tingkat rendah, misalnya contoh tumbuhan paku, tumbuhan lumut, banyak di sana. Nah, kenapa karakteristik atau ciri tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis sangat berbeda dengan tumbuhan yang ada di contohnya ekosistem gurun atau di ekosistem hutan temperata? Apa yang membedakan semuanya ini ya? Tentunya kalian harus tahu apa yang membedakan kenapa antara daerah satu atau ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain berbeda seperti itu ya. Kita lihat juga misalnya di danau akan berbeda komponen penyusunnya yang ada di laut ya, baik itu komponen biotik maupun abiotiknya. Begitu anak-anak, nanti silakan kalian identifikasi apa saja penyebab dari perbedaan tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen, di tingkat jenis maupun di tingkat ekosistem. Begitu anak-anak, saya akhiri di sini